memiliki tugas pagar dan keresahan. Anak-anak muda DPM ini berkumpul, insya Allah karena cita-cita mulia mereka ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagaimana yang diidamkan, yang dititahkan oleh para pendahulu, tidak hanya oleh para raja. Misalnya di Maluku Kirahan ada 4 kerajaan yang besar di sini, dan mungkin ini harus diinsafi dan disadari. Kenapa orang-orang dulu membangun kerajaan dan bermimpi tentang bangsanya yang gemar rifah jinawi, tapi faktanya sampai hari ini semua baru menjadi kata-kata dan mimpi-mimpi. BNI harus memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki semangat yang kuat. Untuk itulah ketika ada sosok muda bernama Agus Harimurti, beragam anak-anak muda di seluruh Indonesia berkumpul. Waktu itu kami berunding dan berbicara, mengajak Mas Renanda. Alhamdulillah dengan 5 orang kami membidani, memberi semangat teman-teman di seluruh Indonesia. Walau saat itu situasinya juga masih sulit. Kenapa? Karena keadaan tidak memungkinkan. Orang rata-rata membayangkan membangun organisasi sayap selalu membutuhkan modal dan dana. Memang benar, modal adalah sarana dalam kita membangun organisasi. Tetapi bagi anak muda, modal bukanlah segala-galanya. Manakala anak muda memiliki visi dan kecintaan, sebuah rencana dan cita-cita mulia, bersatu hatinya, insya Allah organisasi itu bisa terbit dan tumbuh. Dan terbukti BMI walau belum lama dibangun, baru insya Allah 1 tahun kalau nggak salah, akan dari Nanda dimulai deklarasi di Sulbar bersama Mas Ahy waktu itu, membaiat kami, melantik kami sebagai pengurusnya. Kami sudah berdiri di seluruh provinsi Nusantara. Tepuk tangan untuk BNI. Dan memang yang baru dilakukan pelantikan dan pengkaderan sampai hari ini, insya Allah Maluku Utara ini provinsi yang ke-17. Kata orang Jawa, 1 tujuan, karena hurufnya 1 dan 7. 1 tujuan untuk kemenangan Partai Demokrat, 1 tujuan untuk pimpinan nasional kita Mas Agus Harimurti, dan untuk 1 tujuan tekad kita, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar dan gemah rifah jinawi, janganlah hanya menjadi slogan dan mimpi-mimpi buta. Sahabat-sahabat bintang muda Indonesia yang saya cintai, BMI didirikan tidak semata-mata untuk meraih posisi dan jabatan. Kenapa demikian? Di dalam BMI, jabatan, posisi hanyalah media, alat melakukan transformasi untuk kesejahteraan rakyat. Karena rakyat adalah pemilik mandat tertinggi, kata Bapak Beni Kaharman. Tepuk tangan untuk beliau. Selalu mengingatkan bahwa posisi apapun, dimanapun, semuanya dalam rangka untuk melakukan percepatan, kemakmuran, perlindungan, dan pendampingan bagi mereka-mereka yang lemah dan tersisih. Itulah gunanya BMI. Jadi BMI bukan semata-mata mengejar jabatan ansih, bukan tujuannya utama adalah meraih posisi, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana transformasi, perdamaian, ketenangan, perlindungan orang kecil. Utamanya adalah cita-cita bangsa Indonesia adil dan makmur segera dan secepatnya dilakukan. Kami merasa penting untuk terus melakukan pergerakan BMI ini, karena kami yakini pasca reformasi ini, sekiranya kita sama-sama menjadi warga Indonesia, mungkin bisa membandingkan. Sejak reformasi ini bisa dipastikan situasi keamanan, stabilitas ekonomi hanya terjadi waktu Pak SBY menjadi Presiden di Republik Indonesia ini. Betul? Untuk itu perlu kita ulang. Dan siapa yang memiliki tanggung jawab? Tentu saja kita semua. Warga Indonesia yang ingin segera bangsanya menjadi bangsa yang baik, agar dihargai oleh dunia-dunia yang lain. Siapa itu? Mereka yang mencintai bangsa dan rakyatnya. Karena saya anggap siapapun mereka,
manakala memimpin dan menguasai bangsa ini lupa terhadap sumpah dan janjinya, mereka itu adalah bukan bagian daripada amanat itu. Jika mereka mengatakan pro rakyat atau peduli orang kecil, tapi faktanya mereka bikin susah orang kecil, maka sesungguhnya mereka adalah penjual nama rakyat kecil dan penghisap darah anak kecil. Betul? Untuk itu BMI saya kira memiliki tanggung jawab dan kerja yang besar. Bagaimana Maluku Utara ini kembali memenangkan Partai Demokrat. Siap? Maluku kembali bangkit. Insya Allah kalau Maluku Utara ini bangkit, angin dari timur ini keras dan segar, apa yang dulu dicita-citakan oleh Maluku Kirana itu akan terbukti kembali. Kota yang indah, pantai yang teduh dan tenang, gunung-gunung yang anggun dan berwibawa. Harusnya nilai-nilai ini yang diberikan untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia betul-betul manis, cantik, disukai, dicintai oleh bangsa, tapi tidak dieksploitasi oleh bangsa lain. Kita dicintai karena memang kita pantas dicintai. Orang datang ke sini dalam rangka sama-sama belajar dan mencari ilmu, dalam rangka sama-sama belajar dan menikmati anugerah Tuhan. Karena jujur, bangsa Indonesia ini di dalam kitab-kitab suci maupun di dalam novel dan dimanapun diceritakan, Indonesia adalah tanah terjanji. Indonesia adalah anugerah Tuhan. Untuk itu para pemimpinnya harus sadar dua hal yang harus dipegang. Seorang pemimpin hanya dua yang harus diingat dan harus dipegang: mencintai rakyat dan semata-mata takut pada Tuhan. Inilah jalan politik BNI, jalan politik ketuhanan, berbakti pada Tuhan, memberikan kemakmuran di bumi, menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi sesamanya. Insya Allah kalau kita lakukan itu, kita tidak hanya selamat di dunia, tetapi balik kita ke surga, ke taman surgawi, ke nirwana dengan penuh kebahagiaan. Akhirnya, jika itu yang akan menjadi cita-cita kita semuanya, mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Tuhan, dicatat di dalam surganya nanti menjadi penerus para nabi-nabi, menjadi nabi-nabi kecil, Nabi Isa, menjadi Muhammad di zaman ini, penyeru daripada kebaikan, memberi keteladanan, memberi uswatun hasanah. Itulah yang harus dilakukan saat ini. Kenapa demikian? Hari ini jujur kita melihat sepinya seorang pemimpin yang betul-betul bisa menjadi teladan bagi yang lain. Seorang pemimpin mayoritas hanya mementingkan dirinya sendiri, menumpuk harta kekayaan, mementingkan kelompoknya sendiri. Betul? Betul? Dan itu tolong dicatat, tidak berlaku bagi BNI. Kelak nanti di 2024, manakala ada kader-kader BNI yang memang potensial menjadi anggota legislatif, ingat Anda didukung organisasi, bukan maju karena potensi diri. Maka kembangkan organisasi ini sebagai media dakwah untuk melakukan perbaikan umat dan manusia. Dan ingat pula bahwa rumah besar Partai Demokrat harusnya disadari sebagai sekolah kita bersama, saling merasa, saling berbagi, saling mengerti dan saling memahami. Organisasi tidak digunakan semata-mata mencari selembar kertas untuk meraih kekuasaan. Organisasi ini dibangun dalam rangka ingin mendirikan sebuah rumah aspirasi, tempat orang bergantung, berkeluh kesah, agar kita organisasi partai politik bisa memberikan solusi bagi rakyat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Sungguh saya merasa terhormat bisa datang kedua kalinya di bumi Ternate ini dalam rangka menyapa sahabat dan kawan-kawan saya sendiri yang memiliki semangat yang sama membangun bangsa Indonesia untuk perbaikan lingkungan, perbaikan moral, bahkan perbaikan fisik yang ada di Indonesia. Tidak semata-mata bangunan, tetapi budi pekerti itu menjadi yang lebih utama. Makanya
BMI harus sadar keberadaan dirinya adalah tugas kerasulan. Keberadaan organisasi ini tidak semata-mata ingin meraih posisi-posisi duniawi, tetapi Anda harus jadi teladan bagi umat manusia, utamanya lingkungan kita masing-masing. Siap? Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? BNI! 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 Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Mas Agus di 2024 betul-betul bisa menjadi pimpinan nasional kita.